sore hari ini di dalam ibadah Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat yang sanggup menerangi dunia yang gelap ini, yang sanggup menerangi hati dan pikiran kami, sehingga memberikan satu pengharapan bagi setiap kami orang-orang percaya. Terlebih di dalam kami memasuki tahun yang baru ini, Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tetap memberikan kekuatan, Engkau tetap menjadi pengharapan dalam hidup ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah Natal pada sore hari ini. Biar Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah ibadah kami ini. Tuhan, berikan hati dan pikiran kami sore hari ini sepenuhnya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyambut hari kelahiran-Mu yang agung itu. Demikian juga Tuhan, jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir Engkau keluar dari tempat ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri menguasai ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memuji-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Glory, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita.
Kita boleh merayakan Natal tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, sore hari ini jangan lewatkan kesempatan untuk memuji Tuhan kita. Sebab Dia layak untuk terima segala puji-pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Yes. memuji-muji Tuhan Allah kita. Amin. Glory bagi Tuhan. Sejahtera Tuhan.
bersorak-sorai memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Mari saya mengajak bersama-sama segenap umat Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Untuk kembali duduk. Sebab firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya dinyatakan dan diberikan sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih, karunia, dan kebenaran. Pengharapan kita di tengah-tengah kelahiran Tuhan memberikan janji dan kekuatan untuk terus menanti Tuhan. Sebab Tuhan satu-satunya juru selamat bagi setiap kita. Ya, amin. Setiap umat Tuhan, segenap umat Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji hormat-Mu ya bagi Tuhan Yesus seluruh sahabat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, saatnya kami menerima firman-Mu. Biar Tuhan urapi hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan, firman-Mu yang berkekuatan, pengharapan pada anak-anak-Mu jemaat pada sore hari ini. Urapi hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu di penghidupan kami semuanya. Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, kuasa keharapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biar Natal ini kuasa Tuhan dinyatakan, terang Tuhan bercahaya pada anak-anak-Mu di terang-terang dalam dunia gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami segala doa ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini. Kita boleh merayakan Natal secara tatap muka di tengah-tengah era pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan suatu kasih karunia Tuhan, dan kalau bukan anugerah Tuhan, mungkin kita tidak bisa merayakan Natal secara tatap muka. Tapi saya percaya Tuhan sudah mengatur semuanya sehingga Natal ini boleh kita nikmati, baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara langsung di tempat ini maupun juga para jemaat yang mengikuti di rumah masing-masing dengan melalui live streaming, karena juga disiarkan secara langsung melalui live streaming dengan channel YouTube GPPS Sabahan Official. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya Gembala Jemaat dan tim diaken pengurus Sawahan mengucapkan kepada seluruh jemaat selamat Hari Natal tahun 2021. Biar damai sejahtera surgawi dan sukacita ilahi tetap memenuhi kita. Karena kita percaya bahwa Natal ini adalah merupakan perwujudan daripada kasih Allah kepada kita, dan Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang besar, bahkan terbesar bagi kita untuk menyelamatkan kita. Tema Natal untuk GPS Sawahan tahun 2021 adalah Natal, bukti kasih dan kepedulian Allah kepada manusia. Dengan ayat tema yang diambil dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Hari kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya dalam ayat ini terkandung makna Natal yang sangat lengkap dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 ini, Bapak Ibu. Pada sore hari ini saya akan membawa kita merenungkan 3 hal. Renungan yang pertama yang perlu kita renungkan pada sore hari ini adalah bahwa Natal sebetulnya merupakan pernyataan kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Jadi renungan yang pertama yang harus kita ingat bahwa Natal merupakan pernyataan kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Nah, dari ayat bacaan, ayat tema kita Yohanes 3 ayat 16, kita melihat ada 6 unsur yang menggambarkan keagungan daripada kasih Allah ini. Kita perhatikan yang pertama, bahwa ayat tema kita itu menggambarkan tentang derajat kasih Allah. Jadi derajat kasih Allah di situ dikatakan dengan sangat jelas dalam ayat tema kita, dikatakan begini, karena begitu besar
kata begitu besar itu melambangkan derajat kasih Allah. Jadi kalau saya katakan bahwa kasih Allah dalam perayaan Natal ini merupakan kasih Allah yang terbesar, the greatest love, kasih Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan kasih manapun juga. Kata karena begitu besar menandakan bahkan ini adalah suatu kasih yang bukan sekadar mengasihi biasa, tapi kasih yang sungguh-sungguh amat besar, bahkan kasih Allah yang terbesar. Jadi keagungan kasih Allah dalam ayat tema Yohanes 3:16 ini digambarkan dengan perkataan begitu besar. Itu memang suatu kasih, ukuran kasih yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan, disetarakan dengan kasih yang lain. Kita tahu bahwa di dunia ini ada 5 macam kasih, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasih agape. Itu adalah kasih ilahi. Ya, kasih ilahi. Kemudian yang kedua itu kasih storge. Itu kasih keluarga, artinya di antara hubungan darah, ayah anak, adik kakak, ya paman bibi dan sebagainya, itu kasih storge. Yang ketiga adalah kasih filio. Itu kasih di antara sahabat, di antara teman, di antara kawan, ya. Kemudian yang keempat itu kasih eros. Itu kasih antara perempuan dan laki-laki. Kita tahu bahwa perempuan bisa tertarik pada laki-laki karena kasih eros ini. Dari kata eros ini seringkali diturunkan kata lain, yaitu erotika. Ya, nafsu itu bisa keluar ketika orang melihat lawan jenisnya. Itu kasih eros. Kemudian yang kelima kasih telo, kasih kepada diri sendiri. Tidak ada di antara kita yang tidak mungkin mengasihi diri sendiri. Kita pasti mandi, membersihkan diri, merawat, pokoknya mempercantik diri. Tidak ada orang yang tidak peduli sama dirinya. Menjaga tubuhnya akan sehat, itu memang suatu penyataan bahwa kita mengasihi diri kita. Menjaga dan merawat betul diri kita sendiri. Nah, di antara 5 macam kasih ini, maka kata kasih yang dipakai di sini itu adalah kasih agape. Berarti betul ini adalah kasih ilahi. Kasih dengan tingkatan yang paling mulia, dengan martabat yang paling tinggi, yang tidak bisa disaingi dengan 4 macam kasih yang lain, Bapak Ibu. Dan Tuhan juga menuntut kita, kalau Allah bisa mengasihi kita dengan kasih agape, maka kita juga dituntut untuk bisa mengasihi sesama kita juga dengan kasih agape. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani tidak memakai kata lain, Bapak Ibu, tapi dari kata agapao. Itu bahasa Yunani, kata kerja dari agape itu kata benda. Agapao itu kata kerjanya, mengasihi dengan kasih ilahi. Jadi saudara jangan menganggap bahwa kita mengasihi sesama kita dengan kasih terhadap teman, bukan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu dipakai kata agapao. Jadi kita pun dituntut oleh Allah untuk bisa mengasihi sesama kita itu dengan kasih agape, sama seperti Allah mengasihi kita. Tuntutan yang begitu berat, dan itu memang yang Allah inginkan supaya kita lakukan itu. Jadi luar biasanya keagungan kasih Allah ini dipakai kasih agape, dan juga dikatakan karena begitu besar. The greatest love dari Allah inilah yang membuat Natal itu ada. Kalau Allah tidak sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kadar kasih yang begitu besar, maka Yesus sebagai putra tunggalnya tidak akan menjadi manusia, tidak akan diberikan pada kita. Justru karena kasihnya yang besar itu, maka kita boleh menikmati keselamatan, Bapak Ibu. Nah, unsur yang kedua di dalam ayat tema kita, yang pertama menggambarkan derajat kasih Allah, yang kedua itu menggambarkan sasaran atau objek dari kasih Allah ini. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi sasaran atau objek kasih Allah ini adalah kata dunia ini. Meliputi semua manusia, tidak peduli
dari agamanya apa, dari suku bangsa apa, pokoknya dunia ini semua manusia. Dan kita tahu bahwa Allah menginginkan semua manusia diselamatkan. Jadi tawaran ini berlaku kepada siapa saja yang hidup di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini, kalau dia mau menanggapi pemberian kasih Allah yang besar ini, maka dia juga akan menerima keselamatan sama seperti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada sasaran, ada objek kasih Allah, yaitu dunia ini tanpa memandang bulu Allah. Siapa saja latar belakangnya, apa saja, agama apa saja, bangsa apa saja, kasih Allah itu diberikan pada mereka. Kata dunia ini melambangkan kasih Allah itu kasih yang universal. Bukan eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu, tidak saudara. Tapi kasih yang universal, yang umum ditujukan pada dunia ini. Kemudian yang ketiga, keagungan kasih Allah itu digambarkan dengan ekspresi dari kasih Allah. Derajat kasih Allah begitu besar. Sasaran atau objek kasih Allah dunia ini, ekspresi kasih Allah dari kata Ia telah mengaruniakan. Jadi ekspresi kasih Allah dinyatakan dengan memberi. Mengaruniakan itu memberi. Cuma ini memberinya ini dengan arti yang lebih dalam penekanannya. Karena kasih karunia atau anugerah kita tahu, sebetulnya manusia tidak layak menerima itu. Karena manusia semuanya berdosa. Tidak ada satupun manusia yang baik. Tapi Allah memberi atau mengaruniakan kasih Allah itu. Jadi manusia sebetulnya tidak layak menerima pemberian itu, tetapi Allah tetap memberi. Itulah kasih karunia, Bapak Ibu. Sebetulnya Allah tidak harus memberi, tapi Dia tetap memberi. Itulah yang dikatakan kasih karunia atau anugerah. Jadi Allah betul-betul mengaruniakan. Ini ekspresi kasih Allah dengan cara memberi, mengaruniakan. Itu ekspresi dari kasih Allah. Kemudian keagungan kasih Allah yang keempat, pemberian kasih Allah. Itu dinyatakan dengan kata-kata anaknya yang tunggal. Itu pemberian kasih Allah. Atau saya katakan hadiah Natal yang terindah. Hadiah Natal yang terbesar itu anaknya yang tunggal yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan dalam NIV, saya kutip, His one and only son. Artinya anaknya yang satu dan satu-satunya. Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Dan itu direlakan, diberikan pada saudara. Sekalipun mungkin saya percaya perasaan hati Bapa itu begitu berat. Bagaimana mungkin Dia memberikan anaknya yang satu dan satu-satunya, anaknya yang tunggal kepada manusia. Sebetulnya Yesus tidak harus menanggung dosa saudara. Tapi itu adalah jalan satu-satunya supaya saudara bisa diselamatkan dari kebinasaan kekal. Tidak ada cara lain. Sehingga akhirnya Allah Bapa merelakan anaknya yang tunggal harus menjadi manusia, lahir menjadi manusia, dan menebus dosa saudara di atas kayu salib. Itu makna Natal yang sebenarnya, di mana pengorbanan Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan manusia ini. Kemudian kita lihat keagungan kasih Allah yang kelima, tujuan kasih Allah. Di sini dikatakan tidak binasa atau beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan kasih Allah. Supaya semua manusia di dunia ini yang percaya kepada anaknya yang tunggal tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuannya itu, Bapak Ibu. Jadi tujuan Natal sebetulnya supaya Bapak Ibu saudara sekalian semuanya tidak binasa dan kita boleh beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Natal sebetulnya.
Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada tujuan lain Bapak Ibu. Dan itu harus dijalani dengan cara apa? Yesus berkorban, lahir sebagai manusia dan mati di atas kayu salib juga sebagai manusia. Untuk menggantikan, membayar hutang dosa saudara, menebus dosa-dosa saudara. Kemudian yang keenam, keagungan kasih Allah disebutkan di sini adalah syarat untuk mendapatkan kasih Allah itu, yaitu percaya kepadanya. Kan dikatakan barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya. Syaratnya cuma percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan harta, Bapak Ibu gak perlu. Kita cuma menyediakan hati kita untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ayat tema kita melihat bagaimana betul-betul Natal ini merupakan pernyataan kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Dia menggambarkan derajat kasih Allah itu seperti apa. Sasaran atau objek kasih Allah itu siapa. Ekspresi kasih Allah bagaimana saudara. Pemberian kasih Allah, tujuan kasih Allah, dan syarat mendapatkan kasih Allah itu. Semuanya lengkap dan jelas dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Dan ini merupakan petunjuk bagaimana kita semuanya boleh diselamatkan dengan akhir kehidupan yang bahagia. Ada pengharapan kemuliaan yang kita nantikan bahwa satu ketika saya semua dan saudara semua akan mendapatkan keselamatan, kita akan semuanya mendapatkan hidup yang kekal dan kita akan tinggal di surga bahkan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Itu tujuan akhir dari kita, tidak ada lain Bapak Ibu. Diungkapkan di dalam ayat ini sangat jelas. Dan makna Natal ini sudah tercakup begitu luar biasa dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ini saudara. Bahwa Allah membuktikan bahwa inilah kasih Allah yang terbesar untuk kita. Itu hal yang pertama yang perlu kita renungkan pada sore hari ini. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu. Sebagai bukti kasih Allah itu, maka Natal meniadakan segala perbedaan. Sekali lagi, sebagai bukti dari kasih Allah, Natal meniadakan segala perbedaan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Natal meniadakan perbedaan bangsa. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk siapa Bapak Ibu? Seluruh bangsa. Bukan cuma satu bangsa, bukan. Seluruh bangsa. Allah meniadakan perbedaan bangsa. Bangsa apapun, siapapun bangsa itu, kalau mereka mau menerima pemberian kasih Allah, mereka semuanya akan diselamatkan. Karena Lukas pasal 2 ayat 11 dengan sangat jelas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pewartaan berita Natal, penekanannya adalah bagaimana Yesus Kristus memberitakan dirinya sebagai juru selamat. Karena kedatangannya ke dunia ini memang tujuannya adalah memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa, yang harus binasa kekal. Itu sebabnya kenapa dikatakan bahwa lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Penekanan sebutan juru selamat ini adalah suatu yang harus kita perhatikan. Natal tidak ada artinya Bapak Ibu, kalau pekerjaan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi manusia itu tidak tercapai, tidak ada artinya.
Karena Natal itu ada dan diadakan supaya Bapak Ibu semua peroleh keselamatan daripada Tuhan. Karena hadiah Natal yang terbesar adalah Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Nah, Yohanes 3:16 tadi sudah kita baca, kata dunia ini juga tidak membatasi bangsa mana. Siapa saja bangsa itu ada di dunia ini, hidup di dunia ini, mereka juga berhak menerima keselamatan, Bapak Ibu. Malaikat menyatakan berita kelahiran Yesus sebagai juru selamat kepada seluruh bangsa. Dan itu memang tujuan bahwa Natal ini meniadakan perbedaan bangsa. Bukan cuma untuk bangsa Indonesia, bukan untuk bangsa Amerika atau Eropa dan sebagainya. Bukan. Tetapi segala bangsa, seluruh bangsa. Kemudian yang kedua, Natal meniadakan perbedaan tingkatan dalam lapisan masyarakat. Baik itu adalah orang-orang kecil maupun orang-orang besar. Baik itu adalah orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Kita tahu bahwa orang-orang kecil diwakili oleh para gembala. Bapak Ibu bisa baca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Silakan nanti dibaca di rumah. Bagaimana kabar kelahiran Yesus secara khusus disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak domba mereka di padang. Berita kelahiran disampaikan kepada mereka, dan di situ malaikat mengatakan di situ kepada para gembala bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita keselamatan disampaikan pada orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, Bapak Ibu, orang-orang yang bersahaja. Kalau saya katakan golongan rakyat jelata pada umumnya. Dan bukan cuma itu, kalau Bapak Ibu perhatikan Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 16, di situ para gembala juga bisa berjumpa dengan bayi Yesus yang sedang dibungkus oleh kain lampin. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 16, mereka melihat Yesus secara langsung di situ. Bayi itu berbaring di dalam palungan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan bukan cuma memberitakan kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi Allah juga memberi kesempatan orang-orang kecil itu datang berjumpa dengan Yesus. Demikian juga terhadap golongan orang-orang besar, golongan bangsawan itu diwakili oleh orang-orang Majus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Matius pasal 2 ayat yang pertama, di situ sangat jelas bahwa orang-orang Majus tahu bahwa ada seorang raja Yahudi yang lahir dari perbintangan. Dia ahli astronomi, dia ahli perbintangan. Orang-orang Majus ini, dia berasal dari Persia. Dikatakan di situ sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi mereka tahu betul bahwa seorang raja sudah lahir, dan mereka cari untuk berjumpa dengan raja itu. Dan apakah mereka berjumpa juga? Berjumpa, Bapak Ibu. Tapi bedanya kalau para gembala berjumpa dengan bayi Yesus di dalam palungan. Nah, orang-orang Majus dalam Matius 2 ayat yang ke-10 sampai 11, mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah menjadi anak, diperkirakan usianya sekitar 2 tahun. Bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai anak. Dan mereka betul dikatakan berjumpa dengan anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Kembali kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang kaya, golongan bangsawan, Yesus memberi kesempatan yang sama. Kabar kelahiran, kabar ini diberitakan kepada mereka, dan mereka diberi kesempatan juga untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Saya percaya pada sore hari ini, kabar keselamatan, kabar tentang
lahirnya juru selamat itu diberitakan pada kita. Dan Allah juga memberi kesempatan yang sama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Bukan cuma mendengar kelahiran Yesus, tapi kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan itu memang makna Natal yang sebenarnya. Karena Natal tanpa Yesus itu bukan Natal. Tidak ada Natal tanpa Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak berjumpa secara pribadi dengan Yesus, maka perayaan Natal kita sore hari ini menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Apakah kita cuma hanya merayakan secara hura-hura? Apakah kita hanya merayakan hanya seperti upacara saja? Atau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Saya percaya ketika Yesus menyentuh hati Bapak Ibu, Yesus ingin supaya Bapak Ibu membuka hati, biar Yesus masuk dan diam di dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Amin. Itulah makna Natal yang sebetulnya Bapak Ibu. Jadi Natal meniadakan perbedaan tingkatan dalam segala lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, Natal meniadakan perbedaan ras, status, dan gender. Galatia 3:28 dikatakan dengan sangat jelas di sini, dalam hal ini perhatikan, tidak ada Yahudi atau orang Yunani, perbedaan ras tidak ada. Tidak ada hamba atau orang merdeka, perbedaan status juga tidak ada. Tidak ada laki-laki atau perempuan, perbedaan gender juga tidak ada. Natal bagi semuanya. Baik saudara itu dari ras apa, statusnya sebagai apa, maupun laki-laki atau perempuan, Yesus lahir untuk saudara semuanya. Tidak ada secara khusus pengistimewaan, tidak ada. Di dalam Yesus semua adalah satu, saudara. Sama di dalam pemandangan Tuhan. Bukan karena ada perbedaan status lalu kita diistimewakan, tidak, saudara. Itulah sebabnya saya katakan sebagai bukti kasih Allah, maka Natal ini meniadakan segala perbedaan. Perbedaan bangsa, perbedaan tingkatan dalam lapisan masyarakat, orang kecil dan orang besar. Dan perbedaan ras, status, dan gender, semua ditiadakan karena Natal universal untuk siapa saja. Dengan status apa saja, dengan ras dari mana saja. Tidak peduli saudara itu laki-laki atau perempuan, semua sama. Natal adalah untuk saudara semuanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Natal mendorong kita supaya kita memiliki hati yang sama seperti Yesus. Kalau Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dengan cara apa? Dia mau menjadi manusia dan Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka kita pun didorong, dituntut oleh Tuhan supaya kita mempunyai kasih yang sama seperti yang Yesus punyai. Kita tahu bahwa hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Matius 9 ayat 36 dengan sangat jelas dikatakan di sini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang-orang yang lelah, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Melihat orang-orang yang telantar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Melihat orang-orang yang lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Melihat orang-orang yang sakit menderita, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus adalah hati yang penuh belas kasihan, Bapak Ibu. Dan Yesus menghendaki supaya kita memiliki hati yang sama. Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan demikian, hendaklah kamu
dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kita dituntut memiliki hati yang sama dengan Yesus. Kalau Yesus hati yang penuh belas kasihan, kita pun juga harus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dan saya percaya dengan hidup saling menolong satu sama lain, maka kita akan bisa menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk menolong sesama kita. Jadi tangan saya ini menjadi kepanjangan tangan Kristus, di mana kita ingin menolong orang-orang yang berdosa. Kita akan menolong orang-orang yang menderita, menolong orang-orang yang sedang membutuhkan, yang kesulitan. Tangan inilah dipakai oleh Tuhan untuk menolong mereka. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai Natal ini hanya sekedar kita cuma merayakan, tapi mari kita memiliki hati yang sama dengan Yesus. Ulurkan tangan saudara. Saudara bisa menjamah orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada saat ini. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas supaya kita memiliki empati dan ikut merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh sesama kita. Ada rasa empati, ikut merasakan penderitaan. Dalam Roma 12 ayat 15, itu sangat jelas bahwa kita harus memiliki rasa empati ini. Ikut merasakan penderitaan mereka. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan apa Bapak Ibu? Menangislah dengan orang yang menangis. Kita boleh ikut merasakan bagaimana penderitaan dari sesama kita, dari orang-orang yang perlu kita tolong Bapak Ibu. Rasa empati itu akan membuat kita boleh mengulurkan tangan. Ketika rasa empati itu ada dalam hati kita, sama seperti Yesus, maka kita pasti akan mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Karena Natal itu identik dengan berbagi kasih, berbagi berkat, meneruskan kasih Allah kepada sesama. Saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan mengutip beberapa ungkapan kerinduan dari hati beberapa tokoh-tokoh. Yang pertama adalah dari Amy Carmichael. Dia katakan, Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Saudara perhatikan baik-baik. Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Allah mengasihi manusia, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Yesus mengasihi saudara, Dia berikan nyawanya bagi saudara. Dan kalau saudara mengasihi sesama saudara, apa yang saudara berikan pada sesama kita? Tentu uluran tangan saudara, yang akan sangat berarti bagi mereka. Belum tentu mereka bisa merayakan Natal seperti kita. Mungkin mereka dalam kesulitan, penderitaan. Mari kita berikan secercah sinar harapan. Berikan pada mereka kesempatan untuk mereka boleh merayakan Natal dengan uluran tangan saudara. Martin Luther King katakan, iman seperti halnya terang, harus sederhana dan lurus. Sedangkan kasih seperti halnya kehangatan, harus memancar dari setiap sisi dan berbelok untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Jadi kasih itu harus memancar dan berbelok untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Itu kata Martin Luther King. Dan yang terakhir saya akan membacakan dari pandangan Ruth Carter Stapleton. Dia katakan, Natal akan menjadi sepenuh-penuhnya Natal kalau kita merayakannya dengan memancarkan cahaya kasih kepada orang-orang yang paling memerlukan. Natal tidak akan menjadi sepenuh-penuhnya Natal kalau kita tidak memancarkan kasih kepada orang-orang yang sedang memerlukan, yang membutuhkan.
Mari saya berdoa supaya Tuhan menjamah, menyentuh hati saudara semua. Bukan cuma kita mementingkan diri kita sendiri. Mari jangkau mereka Bapak Ibu. Terutama orang-orang yang perlu diselamatkan. Kalau Bapak Ibu terima kasih Allah dan Allah menyelamatkan saudara, jangkau mereka juga. Supaya mereka dapat diselamatkan sama dengan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan ini, karena kami tahu bahwa Natal merupakan bukti kasih dan kepedulian Allah terhadap kami yang begitu besar, yang tidak mungkin kami balas dengan apapun juga Tuhan. Biar kami memiliki hati yang sama, kasih yang sama, seperti Allah mengasihi kami. Biar kami boleh belajar Tuhan menjadi kepanjangan tangan Kristus, dan memiliki hati Kristus untuk menolong sesama kami yang menderita, sesama kami yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ajar kami biar kasih-Mu tinggal di dalam hati kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya hati kami penuh dengan belas kasihan. Hati kami sungguh-sungguh memiliki perasaan seperti perasaan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Kami percaya transformasi perubahan sudah terjadi. Pada saat ini Roh Kudus jamah hati setiap jemaat. Berubah menjadi hati yang lebih baik. Berubah menjadi hati yang penuh kasih. Berubah menjadi hati yang penuh belas kasihan. Supaya kami bisa meneruskan kasih Allah kepada sesama kami. Dan mereka juga merasakan kasih anugerah yang sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, segenap umat Tuhan, kita akan masuk di dalam proses penyalaan lilin yang akan dilakukan oleh penatua. Sekaligus saya akan memanggil para diaken untuk naik ke atas mimbar. Yang pertama saya undang Bapak Yos Handarto dan Bapak Dr. Paulus A. Hamzah. Segenap jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam prosesi perenungan Natal. Dan lampu yang sudah dibagikan boleh dinyalakan bersama-sama. Sembari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Malam Kudus.
Tuhan, Natal pada sore hari ini kami sadari merupakan pernyataan kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Natal pada sore hari ini Tuhan meniadakan segala perbedaan-perbedaan. Tidak peduli dari bangsa mana, tidak peduli dari ras mana, tidak peduli bagaimana status kami, tidak peduli Tuhan bagaimana tingkatan strata kehidupan kami. Apakah kami adalah orang-orang kecil atau orang-orang besar. Natal adalah untuk semuanya. Natal adalah universal Tuhan. Natal bukan eksklusif Tuhan. Bukan hanya untuk golongan tertentu. Berita keselamatan itu bagi seluruh dunia. Semua umat manusia boleh menerima kesempatan yang sama untuk bisa diselamatkan. Kami sudah menerima kasih Allah yang begitu besar bagi kami. Bahkan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk mati menyelamatkan kami. Sehingga kami tidak binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Biar kami mempunyai hati yang sama, kasih yang sama, seperti hati dan kasih Yesus. Hati Yesus yang penuh belas kasihan. Hamba juga berdoa pada sore hari ini, biar seluruh jemaat juga memiliki hati yang penuh belas kasihan. Biar kasih agape, kasih ilahi boleh memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan Kristus, mengulurkan tangan kami kepada orang-orang yang sedang dalam penderitaan, orang-orang yang sedang dalam kesulitan, orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan bagi kami. Supaya kami boleh memancarkan kasih Yesus itu pada mereka. Mampukan kami Roh Kudus. Ubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan pribadi yang lebih berkenan pada Tuhan. Kami percaya sore hari ini
hati jemaat sudah disentuh oleh Roh Kudus, sudah dijamah oleh Roh Kudus, sehingga seluruh jemaat boleh pulang membawa kasih Yesus. Biar secara pribadi jemaat boleh berjumpa dengan Yesus, sungguh-sungguh mengalami secara pribadi pengalaman bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat, kita akan bersama-sama untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Yonatan untuk menaikkan doa persembahan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Berikan pada kami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kerelaan untuk memberi, untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai GBS Sawahan menjadi saluran berkat bagi sesama kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh orang-orang boleh diberkati dengan keberadaan GBS Sawahan ini. Pakai seluruh jemaatnya juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan kami percaya apa yang mereka tabur Tuhan, mereka akan menuainya berlipat kali ganda. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Persembahan akan dijalankan. Saya berikan waktu dan kesempatan bagi petugas kolektan. Di bukit dan di mana jua, hai, hai,
Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Sekali lagi, saya sebagai gembala jemaat dan tim diaken dan pengurus GPS Jemaat Sawahan mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021. Dan kita patut mengucap syukur karena hari ini kita dapat merayakan ibadah Natal secara online maupun secara tatap muka, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Karena saat ini masih dibatasi karena situasi pandemi COVID-19. Tetapi ibadah Natal pagi dan sore secara tatap muka dan secara online sudah berhasil kita rayakan dan diikuti oleh jemaat baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Mohon maaf atas keterbatasan ini karena Bapak Ibu harus mendaftar dulu dan harus membawa undangan karena memang keadaan itulah yang diminta oleh pihak pemerintah dan kita harus mematuhi Bapak Ibu. Besok tanggal 26 Desember adalah hari Minggu, tetap ada ibadah umum GPS Sawahan, diselenggarakan 3 kali, ibadah umum pagi pukul 6 sampai pukul 7, ibadah umum Mandarin pukul 9 sampai pukul 10, ibadah umum sore pukul 15.30 sampai 16.30 dengan kurang lebih durasi ibadah 1 jam. Tapi tetap disiarkan secara live streaming. GPS Sawahan juga menyelenggarakan ibadah secara online melalui tayangan channel YouTube GPPS Sawahan Official, yaitu Manarema setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu. Ibadah online kaum perempuan pada hari Selasa, ibadah online pemahaman Alkitab pada hari Rabu, ibadah online KKR pada hari Kamis, ibadah online kaum ibu pada hari Jumat, dan ibadah tatap muka dewasa muda pukul 5 sore hari Sabtu, ibadah online sekolah minggu pada hari Minggu, kemudian ibadah tatap muka youth pada hari Minggu pada pukul 10. GPS Sawahan juga menyelenggarakan ibadah tutup tahun pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 18 sampai 19.30. Dan jemaat tidak perlu mendaftar ya. Biasanya kan sampai pukul 12 malam, tapi kita sampai pukul 19.30 kita mengucap syukur atas pemeliharaan Allah selama 1 tahun ini, dipelihara, dilindungi, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ibadah awal tahun diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 9 pagi, dilaksanakan cuma 1 kali saja. Juga sama dapat diikuti secara tatap muka maupun live streaming secara online. Juga tidak perlu mendaftar Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu ketika nanti setelah ibadah berakhir diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang secara detailnya akan dijelaskan oleh Satgas GPS Sawahan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa merayakan perayaan Natal dan ibadah Natal yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya akan menyampaikan protokol kesehatan pada saat kita keluar ruang ibadah agar tidak terjadi kerumunan. Untuk itu saya infokan pintu keluar yang bisa dilewati oleh Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang saat ini duduk di lantai 1 Arjuno ya, di depan saya, nantinya dapat keluar melalui pintu samping. Jadi Bapak Ibu bisa berbalik arah, jadi itu ada pintu samping. Jadi Bapak Ibu bisa melewati pintu samping ya, nantinya ada petugas yang akan mengarahkannya. Sedangkan Bapak Ibu yang duduk di lantai 2 Arjuno dapat keluar melalui pintu depan Arjuno, jadi turun lewat tangga. Kemudian Bapak Ibu yang duduk di lantai 1 dan 2 Bromo ya, 1 dan 2 Bromo dapat keluar menuju pintu keluar Bromo, yaitu
pintu pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam ruang ibadah. Ya. Sedangkan Bapak Ibu yang duduk di bawah balkon dapat keluar melalui pintu samping podium. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang duduk di balkon atas dapat keluar melalui pintu pada saat Bapak Ibu memasuki ruangan ibadah. Agar dapat keluar ruang ibadah dengan tertib dan menghindari kerumunan, maka keluarnya dimohon jangan berdesakan dan bergantian, mengingat pintu keluar hanya ada di Bromo. Jadi mohon Bapak Ibu bisa bersabar pada waktu nanti meninggalkan ruang ibadah. Saya berharap kita semua dapat mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Dimohon tidak berjabat tangan saat mengucapkan Natal dan langsung pulang, sehingga dengan demikian kita bisa menjaga satu dengan yang lainnya. Itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah perayaan Natal sore hari ini sampai pada akhirnya. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat kue berkat Natal ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menerima berkat Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati berkat Natal ini Tuhan, menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Bahkan ini menjadi bibit berkat di mana Tuhan akan memberkati selanjutnya Tuhan. Dalam kehidupan kami, berkat demi berkat Tuhan curahkan bagi kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah perayaan Natal pada sore hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan setiap jemaat yang mengikuti baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak merasa diberkati Tuhan, karena kami boleh berjumpa dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan.
Dan hidup kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih baik bahkan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami Republik Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, TNI, Polri Tuhan, agar mereka semuanya boleh memerintah negeri ini dengan takut akan Tuhan dan membawa masyarakat Indonesia jadi masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Bahkan 4 pilar kebangsaan boleh tegak berdiri di bumi Indonesia ini, baik Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa janji firman Tuhan adalah ya dan amin adanya. Barang siapa menabur, dia akan menuai berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami juga berdoa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan saudara. Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungannya yang kuat. Dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Bahkan keturunan saudara turun-temurun diberkati dengan keberhasilan, keberuntungan. Bahkan juga masa depan yang penuh harapan sudah dirancangkan bagi seluruh keluarga saudara. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya mulai sore hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara yang percaya sudah diberkati. Mari katakan dengan iman, amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.